Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnaini, mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Indonesia semester genap. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah penilaian pendidikan, Profesor Dr. Vismaya S. Damayanti MPD. Yang saya hormati, Ibu Dr. Rosita Rahma MPD. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya. Adapun judul tesis saya yaitu rekonstruksi pembelajaran berbicara BIPA bagi pembelajar lansia melalui strategi metakognitif dan sosial afektif dalam pendekatan konstruktivis. Fokus pembahasan kali ini yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rasionalisasi dan instrumen penilaian yang dikembangkan, yang ketiga hasil uji validasi, yang keempat hasil final artikel. Yang melatar belakangi penelitian yang saya lakukan yaitu karena model pembelajaran BIPA yang berkembang saat ini masih cenderung berorientasi umum dan belum secara spesifik mempertimbangkan karakteristik pembelajar lansia. Pembelajaran seringkali masih berpusat pada guru dan belum memberikan ruang optimal bagi pembelajar untuk membangun pengetahuan secara aktif. Kemudian, pembelajaran berbasis konstruktivis metakognitif memungkinkan pembelajar tidak hanya membangun pengetahuan secara aktif, tetapi juga mengembangkan kesadaran terhadap proses berpikir mereka sendiri. Scarf et al. 2020. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif bagi peserta pembelajar. Zohar Brizilai 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan konstruktivis dengan strategi metakognitif dan sosial afektif memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat. Rasionalisasi dan instrumen penilaian pembelajaran yang dikembangkan. Instrumen penelitian ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai proses dan hasil pembelajaran berbicara bahasa Indonesia bagi penutur asing pada kelompok pembelajar lansia. Karakteristik pembelajar lansia yang tidak berbeda dengan pembelajar dewasa pada umumnya menuntut adanya instrumen yang tidak hanya mengukur kemampuan berbahasa, tetapi juga memperhatikan strategi belajar, aspek afektif, pengalaman belajar, dan kenyamanan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Pengembangan instrumen didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan pembelajaran berbicara BIPA bagi lansia tidak hanya ditentukan oleh penguasaan unsur kebahasaan, tetapi juga oleh kemampuan pembelajar dalam mengelola proses berpikir atau metakognitif, membangun interaksi sosial yang positif atau sosial afektif, kemudian mengonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata atau konstruktivis. Oleh karena itu, instrumen yang dikembangkan mencakup beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, rubrik penilaian, berbicara, angket respon, wawancara, lembar refleksi metakognitif, dan catatan lapangan. Penggunaan berbagai instrumen tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam sekaligus meningkatkan validitas temuan melalui triangulasi. Selanjutnya, yaitu hasil uji validasi. Instrumen validator penelitian
dengan judul Rekonstruksi Pembelajaran Berbicara BIPA bagi Pembelajar Lansia melalui Strategi Metakognitif dan Sosial Afektif dalam Pendekatan Konstruktivis. Nama validator Dr. Muhammad Wilky Rizkani, MPD, bidang keahlian bahan ajar BIPA, kemudian instansi Prodi Pendidikan BIPA, SPS, tanggal validasi 20 Mei 2026. Yang pertama, aspek dan indikator validasi kelayakan isi. Indikator yang dinilai yaitu instrumen sesuai dengan tujuan pembelajaran berbicara BIPA mendapatkan poin 3. Selanjutnya, materi berbicara sesuai kebutuhan pembelajar lansia mendapatkan poin 4. Selanjutnya, tugas berbicara bersifat komunikatif mendapatkan poin 4. Selanjutnya, aktivitas berbicara kontekstual mendapatkan poin 3. Kemudian, penilaian relevan dengan kemampuan komunikasi sehari-hari mendapatkan poin 4. Selanjutnya, aspek validasi kebahasaan. Indikator yang dinilai yaitu bahasa instrumen mudah dipahami mendapatkan poin 4, petunjuk penggunaan jelas mendapatkan poin 4, kalimat komunikatif mendapatkan poin 4, bahasa tidak ambigu mendapatkan poin 4, kemudian istilah sesuai dengan konteks BIPA mendapatkan poin 3. Selanjutnya, yang ketiga yaitu konstruksi instrumen, aspek validasi, dan indikator yang dinilai yaitu format instrumen sistematis mendapatkan poin 4, rubrik penilaian jelas dan terukur mendapatkan poin 4, indikator mudah diamati mendapatkan poin 4, kriteria penilaian mendapatkan poin 4, skala penilaian sudah sesuai mendapatkan nilai 4, dan yang terakhir instrumen praktis digunakan mendapatkan poin 4. Selanjutnya, yang keempat yaitu strategi metakognitif. Indikator yang dinilai yaitu instrumen mendorong pembelajar merencanakan tuturan mendapatkan poin 3. Instrumen mendukung monitoring saat berbicara mendapatkan poin 3. Instrumen memfasilitasi refleksi diri mendapatkan poin 3. Penilaian mendorong kesadaran strategi komunikasi mendapatkan poin 3. Pembelajar dapat mengevaluasi kemampuan sendiri mendapatkan poin 3. Yang terakhir yaitu aktivitas mendukung kemandirian belajar mendapatkan poin 3. Selanjutnya, aspek validasi yang kelima yaitu strategi sosial afektif. Indikator yang dinilai yaitu aktivitas mendorong interaksi sosial mendapatkan poin 4, pembelajaran menciptakan suasana nyaman mendapatkan poin 4, penilaian memperhatikan aspek emosional lansia mendapatkan poin 4, aktivitas meningkatkan rasa percaya diri mendapatkan poin 4, tugas mendukung kerjasama mendapatkan poin 4, yang terakhir aktivitas meminimalkan kecemasan berbicara mendapatkan poin 4. Selanjutnya, aspek validasi yang keenam yaitu pendekatan konstruktivis. Indikator yang dinilai yang pertama, aktivitas berbicara berbasis pengalaman nyata mendapatkan poin 4. Yang kedua, pembelajar membangun makna sendiri mendapatkan poin 4. Yang ketiga, aktivitas mendukung pembelajaran aktif mendapatkan poin 4. Yang keempat, penilaian mendorong eksplorasi pengalaman pribadi mendapatkan poin 4. Yang kelima, aktivitas berbicara autentik dan kontekstual mendapatkan poin 3. Dan yang keenam, instrumen mendukung negosiasi makna mendapatkan poin 3. Selanjutnya, aspek validasi yang ketujuh yaitu karakteristik lansia. Indikator yang dinilai yaitu yang pertama, instrumen mempertimbangkan kemampuan kognitif lansia mendapatkan poin 3.
Yang kedua, aktivitas tidak membebani pembelajar, mendapatkan poin 3. Yang ketiga, tugas sesuai ritme belajar lansia, mendapatkan poin 3. Instrumen mendukung kenyamanan psikologis, mendapatkan poin 3. Yang kelima, materi relevan dengan pengalaman hidup lansia, mendapatkan poin 3. Dan yang keenam, penilaian mendukung komunikasi bermakna, mendapatkan poin 3. Selanjutnya, rekapitulasi validasi, aspek yang diteliti, kelayakan isi, skor diperoleh 18 dari skor maksimal 24, presentasi kategori 75%. Yang kedua, aspek yang diteliti kebahasaan, mendapatkan skor diperoleh 19 dari skor maksimal 20, presentasi kategori 95%. Yang ketiga, aspek yang diteliti konstruksi instrumen. Selanjutnya yaitu rekapitulasi validasi, aspek yang diteliti, kelayakan isi, mendapatkan 18 skor yang diperoleh dari skor maksimal 24, presentasi kategorinya 75%. Yang kedua, aspek yang diteliti, aspek kebahasaan, skor diperoleh 19 dari skor maksimal 20, presentasi kategorinya 95%. Yang ketiga, aspek yang diteliti, konstruksi instrumen, skor diperoleh 24 dari skor maksimal 24, presentasi kategori 100%. Yang keempat, aspek yang diteliti, strategi metakognitif, skor yang diperoleh 18 dari skor maksimal 24, presentasi kategori 75%. Yang kelima, aspek yang diteliti, strategi sosial afektif, skor diperoleh 24 dari skor maksimal 24, presentasi kategori 100%. Aspek yang diteliti yang keenam yaitu pendekatan konstruktivis, skor diperoleh 22 dari skor maksimal 24, presentasi kategori 91%. Yang ketujuh, aspek yang diteliti, karakteristik lansia, skor diperoleh 18 dari skor maksimal 24, presentasi kategori 75%. Total skor diperoleh yaitu 143 dari skor maksimal 164. Selanjutnya, rumus validitas. Rumus presentasi validitas V TSI _TSH dikali 100%. Keterangan V validitas TSI TSE total skor empiris yang diperoleh, TSH skor maksimal. Persentase validitas, skor diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Kemudian kriteria validitas 85% sampai 100%, interpretasi sangat valid 70% sampai 84%, interpretasi valid 55% sampai 69% cukup valid, kurang dari 55% kurang valid. Jadi dapat disimpulkan instrumen ini, kesimpulan dari validator yaitu dapat digunakan dengan revisi kecil. Ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2026 oleh validator Dr. Muhammad Wilki, MPD. Selanjutnya yaitu hasil final artikel penelitian. Saya mencantumkan abstraknya pada PowerPoint ini. Penelitian ini bertujuan
mengembangkan dan memvalidasi instrumen pembelajaran berbicara bahasa Indonesia bagi penutur asing untuk pembelajar lansia dengan menggunakan strategi metakognitif dan sosial afektif. Instrumen ini dirancang untuk menilai efektivitas pembelajaran berbicara kontekstual pada level A1 dengan fokus pada kemampuan pembelajar dalam merencanakan, memantau, memperbaiki, dan mengevaluasi tuturan mereka, serta keterlibatan dalam interaksi sosial yang nyaman dan mendukung. Metode penelitian menggunakan Research and Development atau R&D dengan model ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Proses pengembangan melibatkan validasi ahli, uji coba dengan pembelajar lansia, serta pengumpulan data melalui lembar observasi, rubrik penilaian, angket respon, pedoman wawancara, dan refleksi metakognitif. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip andragogi menurut Knollys pada tahun 1984 dan konstruktivisme menurut Piaget tahun 1972 dan menurut Vygotsky pada tahun 1978 untuk memastikan pembelajaran relevan, bermakna, dan sesuai dengan ritme belajar lansia. Hasil yang diharapkan adalah instrumen yang layak guna dan efektif dalam meningkatkan kemampuan berbicara pembelajaran lansia secara kontekstual, memperkuat kemandirian belajar, dan memfasilitasi interaksi sosial di kelas. Instrumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi guru BIPA untuk merancang kegiatan belajar berbicara yang partisipatif, adaptif, dan sesuai karakteristik lansia. Kata kunci, BIPA, pembelajaran lansia, strategi metakognitif, strategi sosial afektif, instrumen pembelajaran kontekstual. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.